Pernahkah kalian mendengar cerita tentang sebuah rumah tua di pinggiran kota yang setiap malam terdengar jeritan minta tolong? Warga sekitar percaya itu suara arwah seorang wanita yang dibunuh dengan kejam di dalam rumah itu. Tapi, apakah benar hanya sekadar cerita mistis? Atau sebenarnya ada rahasia kelam yang sampai sekarang belum terungkap? Kisah ini berawal pada tahun 2005. Seorang wanita muda bernama Maya ditemukan tewas di sebuah rumah kontrakan sederhana. Tubuhnya penuh luka, darah berceceran di lantai ruang tamu, dan kondisi rumah berantakan. Polisi saat itu menyimpulkan, korban tewas akibat perampokan. Tapi ada satu hal yang janggal. Tidak ada barang berharga yang hilang. Perhiasan, televisi, bahkan dompet korban, semuanya masih ada. Malam itu beberapa tetangga mendengar suara gaduh. Ada yang bilang mendengar pintu dibanting. Ada juga yang mendengar suara langkah tergesa, disusul teriakan panjang seorang wanita. Salah seorang saksi mengaku melihat bayangan seorang pria keluar dari gang sempit, pakaiannya penuh bercak merah. Tapi, sampai hari ini, pria itu tidak pernah ditemukan. Sejak kejadian itu, rumah kontrakan tersebut kosong. Tidak ada yang berani menempatinya. Warga sekitar mulai melaporkan hal-hal aneh. Ada yang bilang lampu rumah itu sering menyala sendiri, padahal listrik sudah lama dimatikan. Tengah malam, suara teriakan minta tolong terdengar jelas dari dalam rumah. Dan beberapa orang bersumpah pernah melihat bayangan seorang wanita berdiri di jendela kamar depan dengan tatapan kosong ke arah jalan. Tahun 2015, sekelompok mahasiswa iseng mencoba menyelidiki rumah itu. Mereka ingin membuat vlog horor untuk tugas kuliah. Awalnya semua terlihat normal. Mereka masuk ke rumah, menyalakan kamera, bercanda, bahkan sempat tertawa. Tapi ketika jam menunjukkan pukul 2 pagi, kamera menangkap sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Sebuah kursi di ruang tamu bergerak sendiri, perlahan, lalu terjatuh seakan ada seseorang yang tak terlihat mendorongnya. Suara napas berat terekam jelas di mikrofon. Mahasiswa itu langsung panik, berlari keluar rumah, dan menghentikan rekaman. Anehnya, video lengkap penyelidikan itu hilang dari laptop mereka. Yang tersisa hanyalah potongan 10 detik. Kursi bergerak sendiri, dan suara bisikan samar. Potongan itu sempat tersebar di forum internet, sebelum akhirnya dihapus entah oleh siapa. Beberapa tahun kemudian, seorang penyelidik independen mencoba meneliti ulang kasus Maya. Dia menemukan sesuatu yang aneh di dinding rumah bagian belakang. Ada coretan angka-angka dan sebuah nama yang ditulis dengan cat merah menyerupai darah. Setelah diteliti, ternyata itu adalah kode rekening bank. Dari penelusuran terungkap bahwa Maya sebenarnya bukan korban perampokan biasa. Dia terlibat dengan sebuah sindikat pencucian uang. Diduga Maya dibunuh karena mengetahui terlalu banyak rahasia. Yang lebih mengerikan lagi, nomor rekening itu masih aktif hingga sekarang dan sering digunakan untuk transaksi gelap. Rumah itu kini dibiarkan terbengkalai, pintunya digembok berkarat, jendelanya pecah, dan catnya terkelupas. Tapi beberapa warga bersumpah mereka masih sering melihat lampu kamar depan menyala, padahal listrik sudah diputus sejak lama. Banyak yang percaya arwah Maya masih gentayangan, menunggu keadilan yang tak pernah datang. Ada juga yang bilang, siapapun yang mencoba membuka kembali kasus ini akan dihantui oleh sosok pria misterius yang malam itu kabur dari TKP. Saat polisi akhirnya menutup kasus itu, mereka meninggalkan rumah tua tempat jasad-jasad korban ditemukan. Semua barang bukti sudah dibawa. Rumah itu dipasangi garis polisi, dan sejak hari itu, tak ada yang berani masuk. Namun seorang warga sekitar bersumpah bahwa tiap malam lewat jam 2 pagi, ia masih melihat lampu di lorong rumah itu menyala sendiri. Kadang terdengar suara langkah kaki pelan, seolah seseorang masih berkeliaran di dalam, padahal rumah itu kosong total. Beberapa minggu kemudian, petugas kebersihan yang lewat mengaku melihat sosok bertudung berdiri di depan pintu rumah, sama persis dengan deskripsi si pembunuh. Bedanya, wajahnya bukan lagi manusia,
melainkan gelap pekat tanpa mata dan mulut. Rumah itu kini dikenal warga sebagai lorong terakhir. Tak ada yang berani melewati jalan itu setelah matahari terbenam. Dan anehnya, sampai sekarang, angka-angka merah yang ditulis di dinding tidak pernah bisa dihapus meskipun sudah dicat berulang kali. Beberapa orang percaya itu bukan sekadar angka, itu adalah jumlah korban berikutnya. Jadi, menurut kalian, apakah ini hanyalah kasus kriminal yang belum tuntas? Atau sebenarnya ada kutukan di balik pembunuhan Maya? Kalau kamu suka kisah kriminal nyata, penuh misteri seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng biar nggak ketinggalan cerita horor dan true crime lainnya.